Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Pagi, Pak. Apa kabar? Baik. Baik. Sebelum ke pembelajaran, kita mulai dengan membacakan doa terlebih dahulu. Jadi tolong untuk dipimpin berdoa di pelajaran kali ini. Ya, halo. Dedi ada? Ya. Maaf Pak, tadi nggak fokus. Oh iya. Baik teman-teman, silakan sebelum kita memulai pembelajaran, kita berdoa dulu. Berdoa mulai, berdoa selesai. Baik, terima kasih Dedi. Sebelum memulai ke pembelajaran, saya absensi terlebih dahulu. Untuk absensi di sini, ada yang nggak hadir? Anak-anak? Hadir Atau saya absen semua. satu ya? Oh, udah hadir semua ya. Baik, sebelum ke pembelajaran kali ini, di pembelajaran sebelumnya kita membahas apa ya? Membahas kabel, Pak. Kabel. Oh, kabel apa, Denny? Kabel UTP. Kabel jaringan, Pak. Kabel jaringan, ya. Baik, untuk pertemuan kali ini, mata pelajaran teknologi jaringan berbasis luas yaitu adalah tentang materi konsep dasar jaringan fiber optik. Nah, di sini untuk kompetensi dasarnya yaitu adalah memahami jaringan fiber optik. Yang selanjutnya, yang kedua mengkaji untuk di ranah psikomotornya yaitu adalah mengkaji jaringan fiber optik. Adapun di sini untuk indikator pencapaian kompetensinya yaitu adalah yang pertama menjelaskan dasar-dasar fiber optik, yang selanjutnya prinsip kerja fiber optik, dan selanjutnya teknologi fiber optik. Nah, di sini untuk ranah psikomotornya yaitu adalah dasar dan prinsip kerja fiber optik, dan selanjutnya mudah-mudahan bisa mengkategorikan jenis teknologi fiber optik. Nah, selanjutnya di sini adapun tujuan pembelajaran dari pertemuan kali ini yaitu adalah diusahakan siswa dapat memahami dasar-dasar fiber optik dengan cermat, dan selanjutnya siswa dapat membandingkan prinsip kerja dan teknologi fiber optik dengan kabel tembaga dengan benar atau dengan kabel-kabel lain di jaringan. Selanjutnya melalui diskusi kelompok, siswa dapat mempresentasikan prinsip kerja dan teknologi fiber optik dengan benar. Nah, selanjutnya untuk penilaian di pertemuan kali ini, yang pertama ada dari sisi sikap, selanjutnya yang kedua dari kognitif, itu nanti kalian ada juga pretest dan posttest, dan selanjutnya di sini ada juga di ranah psikomotor. Nanti kalian mengerjakan LKPD, lembar kerja peserta didik, dan di situ yang ditilai adalah di ranah diskusi kelompok dan presentasi. Nah, ada yang ditanyakan terlebih dahulu sebelum mulai ke mata pelajaran? Jadi silakan. Lanjut, Pak. Lanjut. Nah, sekarang sudah nampak gambar di depan kalian? Ada, Pak. Nah, di sini apa yang kalian ketahui tentang gambar A dan gambar B? Coba siapa yang bisa menyebutkan? Mia? Kalau yang B, kabel UTP, Pak. Kemarin udah dibahas, Oh Pak. iya, kabel yang Tapi A. kalau A, itu belum tahu, Pak. Oh, belum tahu ya. Nah, untuk kabel A di sini yaitu adalah jenis kabel dari fiber optik. Untuk tipe dan jenis yang lainnya nanti akan dijelaskan di slide selanjutnya. Nah, sebelum memulai ke ke pembelajaran, saya akan perlihatkan dulu bahwa kabel fiber optik ini yang memang sering kalian lihat juga di luar. Nah, di sini ya. Nah, di sini untuk tiang-tiang ini di area masyarakat pun juga ada kabel-kabel fiber optik seperti ini, ya. Nah, sebelum memulai ke mata pelajaran, saya akan perlihatkan terlebih dahulu untuk pretest. Nah, silakan kalian untuk untuk scan barcode yang ada di layar kalian. Selanjutnya kalian pretest terlebih dahulu dan masukkan kodenya yang tertera di layar. Sudah? Sudah, Pak. Sudah. Baik.
Nah, sebelum ke penjelasan, saya akan memperlihatkan dulu sedikit tentang pemahaman dari dari fiber optik. Sudah nampak di depan? Sudah, Pak. Sudah, Oke, Pak. kita mulai ya. Sudah, Pak. Baik. Gimana? Apa yang kalian dapatkan dari penayangan video tersebut? Dira, gimana Dira? Bisa memberi tanggapan? Bingung Pak, nggak ada suaranya tadi tuh. Cuman saya lihat cara kerjanya ya, oh ternyata cahaya fiber optik itu transfer datanya cahaya Pak. Oh, transfer datanya cahaya. Oh, tadi nggak ada suaranya ya? Ngantuk, Pak. Oh, ngantuk ya. Nggak ada suaranya tadi Pak. Iya. Mia gimana Mia? Halo, Mia. Videonya lag, Pak, di saya, Pak. Oh, lag. Ya. Jadi intinya itu fiber optik. Wibisana gimana Wibisana? Fiber optik itu gimana? Fiber optik itu jadi kabel menggunakan cahaya Pak sebagai transmisi datanya Pak, mungkin itu. Oh iya. Ya baik, kita lanjutkan. Jadi intinya dari fiber optik di sini yaitu adalah kabel yang memang menggunakan serat kaca yang memang berdiameter kecil, dan kabel tersebut memang rekomendasi sekali untuk jaringan berskala besar atau jaringan berkecepatan tinggi. Nah, tadi sudah dijelaskan di pertama bahwa media transmisi jaringan fiber optik itu adalah media yang tercepat, serta di sini ada juga untuk download dan uploadnya sampai 1 GB, dan selanjutnya pengiriman data menggunakan cahaya. Nah, itu sedikit untuk pemahaman jaringan fiber optik. Nah, selanjutnya, di sini untuk bahwa di teknologi zaman sekarang, seperti misalkan di AI atau cloud computing dan selanjutnya IoT, dimanfaatkan sebagai alat untuk membantu aktivitas sehari-hari. Bahkan keseharian kita seperti di gambar ini memang menggunakan fasilitas-fasilitas yang memang bergantung dan bekerja dengan internet gitu ya. Maka dari itu untuk zaman sekarang dan teknologi-teknologi sekarang yaitu adalah membutuhkan kecepatan internet yang memang harus stabil dan kecepatan yang tinggi. Nah, itu ya. Jadi direkomendasikan untuk kabel berkecepatan tinggi ini yaitu adalah menggunakan kabel fiber optik. Nah, selanjutnya saya akan memperlihatkan prinsip kerja dari kabel fiber optik tersebut.
Secara umum, sistem terdiri dari transmitter untuk mengolah dan mengkodekan sinyal cahaya, serat optik untuk menyalurkan sinyal cahaya, receiver untuk mendekode pulsa cahaya dan mengembalikannya ke bentuk digital. Sinyal listrik dapat berupa digital maupun analog. Sinyal analog juga memerlukan pulse code modulator untuk mengubahnya menjadi bentuk digital. Transmitter terdiri dari interface circuit, source drive circuit, dan optical source. Interface circuit memproses sinyal listrik sehingga kompatibel dengan source drive circuit. Selanjutnya, source drive circuit memvariasikan arus untuk memodulasi sinyal optik. Akhirnya, sumber optik berubah dari energi listrik menjadi cahaya. Nah, barusan sudah dilihat untuk untuk dari proses pengubahan sinyal listrik menjadi sinyal cahaya ya. Di sini ada proses dari sinyal listrik untuk memvariasikan arus untuk memodulasi sinyal optik dan mengubah menjadi sinyal cahaya. Nah, seperti diketahui untuk untuk sinyal cahaya tersebut memang pasti berkecepatan tinggi. Ibaratkan kita memegang sebuah senter dan kita senterkan ke sebuah tembok. Maka cahaya tersebut akan cepat sampai ke tembok sedemikian rupa untuk jaringan internet yang memang berkecepatan tinggi. Maka dari itu, untuk fiber optik di sini sangat rekomendasi untuk beban data dan kecepatan internet yang sangat tinggi. Nah, ada yang ditanyakan sebelum saya buat kelompok? Nggak ada, Pak. Nggak ada? Baik, kalau begitu. Lanjut, Pak, lanjut. Ada Pak, Baik. ada saya. Ya, Pak. Itu tadi kan ada single mode, ada multi mode gitu ya. Ya. Untuk FO itu kira-kira bagusan mana Pak? Nah, tadi kan sudah dijelaskan di video untuk di jenis fiber optik di sini ada jenis single mode, ini adalah materinya. Dan single mode di sini memang direkomendasikan untuk jaringan yang memang di outdoor, di luar, dan memang menggunakan kapasitas internet yang tinggi. Dan di sini untuk multi mode direkomendasikan juga untuk jaringan yang memang skala offline ya. Misalkan di sekolah menggunakan soal ulangan online yang menuju ke server dari gedung 1A ke gedung yang lain atau ke gedung server yang memang jaraknya berjauhan, itu diusahakan menggunakan fiber optik multimode. Nah, itu ya. Oh iya, Pak. Ya. Nah, selanjutnya untuk sekarang saya akan buat kelompok. Kelompoknya nanti kalian ditugaskan untuk untuk menganalisis dari lembar kerja peserta didik, dan selanjutnya kalian mengkomunikasikan dengan kelompok tersebut, dengan anggota-anggotanya, apa yang memang ada di LKPD tersebut. Nah, selanjutnya untuk hasil akhirnya yaitu adalah mempresentasikan dari hasil pengerjaan di LKPD tersebut. Nah, sekarang untuk LKPD-nya itu adalah ini, udah kelihatan? Sudah, Pak. Nah, untuk pertemuan sekarang yaitu adalah tentang dasar-dasar fiber optik, dan kalian wajib untuk mempresentasikan dasar dan prinsip kerja fiber optik dengan benar. Nah, di sini untuk tujuan pembelajarannya sudah sama dengan yang tadi saya perlihatkan. Nah, di sini untuk petunjuk pembelajarannya, baca dengan cermat dan seksama setiap panduan yang ada di LKPD. Nanti kalian baca untuk petunjuk pembelajarannya. Dan selanjutnya di sini ada juga sebagai landasan teorinya, dan di sini ada juga tugas kelompoknya. Nah, untuk tugas kelompok di sini kalian silahkan untuk scan dulu video pembelajaran dari kasus yang sudah saya sediakan, serta kalian sambungkan nanti dengan permasalahan yang ada di soal. Nah, di sini untuk permasalahan tersebut yaitu adalah di SMK Situraja hanya di laboratorium komputer di laboratorium komputer, ruang guru, dan ruang yang berdekatan dengan server SMK yang diimplementasikan dengan jaringan internet. Sementara di sini ruangan jurusan TKR yang memang berjauhan dengan ruang server ingin juga memasang jaringan tersebut, di mana kabel yang dipilih harus tidak mudah rusak karena melewati luar ruangan, gitu ya.
Rekomendasi lain menggunakan satelit, namun untuk jangka waktu panjang kemungkinan digunakan untuk penggunaan data yang cukup besar. Nanti hasil akhirnya memang berkenaan dengan cuaca dan sebagainya. Kalau misalkan dipakai untuk kecepatan data yang memang memuat data sangat besar dan banyak dalam waktu bersamaan, itu rentan juga untuk lemot ya atau lag. Nah, sekarang diskusikan dengan anggota kelompok Anda apa masalah yang terjadi di video yang tadi dilihat dan apakah ada hubungannya dengan permasalahan yang terjadi dengan kasus SMKN Situraja. Tentukan solusi dan dari penyelidikan kalian. Nah, gitu ya. Nanti dituliskan di sini untuk videonya, silakan kalian scan di sini. Nah, untuk anggota kelompoknya kalian untuk anggota kelompok 1 yaitu adalah Mia. Selanjutnya anggota kelompok 2 Dira, dan selanjutnya anggota kelompok 3 Denny, dan yang keempat Dedi ya. Gitu ya. Bagaimana paham tentang LKPD tersebut yang saya bagikan? Ada yang Paham, ditanyakan terlebih Pak. dahulu? Paham. Paham, Pak. Kurangnya sedikit Pak, nggak paham. Oh, nggak paham. Yang mana nggak paham, Dira? Cari apa tadi Pak? Cari apa? Gimana maksudnya? Yang mana? Ini tugasnya tadi apa? Saya tadi ngantuk Pak. Oh, tadi ngantuk ya. Nah, di sini kan untuk untuk dari video tersebut, di video pembelajaran disambungkan dengan permasalahan yang ada di soal. Apakah masalah tersebut ada kaitannya dengan video yang di atas? Selanjutnya, apa rekomendasi dari video yang di atas? Dan kalian bisa menjadikan rekomendasi tersebut untuk implementasi jaringan di SMKN Situraja, gitu ya. Tentukan solusinya untuk permasalahan yang ada di soal ini, gitu ya. Paham, Dira? Ya, paham Pak. Nah, terima kasih. Bagaimana, sudah ada yang mengerjakan? Dedi? Belum, Pak. Oh, belum. Pak, Silakan boleh kalian lihat kerjakan berarti terlebih ya, dahulu. Pak. Ya, gimana? Berarti boleh lihat-lihat ya Pak keluar ini. Oh, boleh. Kabelnya gitu ya. Ya. Silakan kerjakan terlebih dahulu ya. Saya kasih waktu 2 menit. Ya, sudah? Coba Dedi sudah mengerjakan? Sedikit lagi, Pak. Oh, sedikit lagi. Mia, coba gimana? Bentar, selesai. Dikit lagi, Pak. Bentar. Oh ya. Baik, waktunya habis ya. Sekarang kalian akan masuk ke ke sesi presentasi. Silakan untuk kelompok Denny presentasikan dari hasil LKPD yang setelah dikerjakan. Baik Pak. Sudah ya? Berdasar. Kelompok Dedi sudah? Silakan presentasikan. Baik, Pak. Baik. Ya, sudah ya? Ya. Ya. Silakan KM untuk kumpulkan dari setiap kelompok LKPD yang sudah dikerjakan. Nah, udah. Baik, untuk pertemuan sekarang saya cukupkan sekian. Jadi evaluasi untuk pertemuan sekarang yaitu adalah intinya dari kabel fiber optik ini apa? Sangat rekomendasi untuk jaringan bersekarat tinggi atau besar ya, dengan penggunaan bandwidth yang memang cukup besar gitu ya. Nah, selanjutnya di sini untuk untuk pengetahuan apa kira-kira yang kalian belum pahami tentang fiber optik? Itu Pak, konektornya Pak, saya belum paham Pak. Oh, konektornya ya. Nah, konektor di sini ada juga yang menggunakan pas konektor, ada juga yang memang displace ya gitu ya. Displace menggunakan konektor
fiber optik. Nah, selanjutnya apa lagi? Itu Apalagi- kabelnya Pak. Kabelnya gimana? Itu kan kaca ya Pak ya dalamnya ya. Oh iya. Itu kalau misalnya tertusuk gimana Pak? Oh, tertusuk gimana? Sama Untuk kaca. Untuk kabel tersebut kan itu ada permukaan dalamnya ya, dan juga ada permukaan luar yang memang melindungi kaca tersebut. Ya, kaca itu sebesar hanya sebesar helai rambut lah gitu ya, kecil. Jadi memang tidak akan mencelakakan yang memasang kabel tersebut atau yang membuat kabel tersebut, misalkan ya yang lagi nyeples dan sebagainya, tidak akan mencelakakan dikarenakan memang menggunakan alat. Dan memang hal tersebut dilindungi juga oleh material-material yang lain gitu ya. Ada lagi yang lain, silahkan. Ya, jadi aman ya Pak ya? Aman ya. Sudah, tidak ada lagi? Udah Pak, pelajaran Udah. kimia Pak. Oh ya. Nah, untuk materi selanjutnya nanti ke depan kita akan mulai mengevaluasi tentang kerja fiber optik dan materi yang lainnya. Dan selanjutnya pembelajaran sekarang saya cukupkan sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kalian sehat selalu, jaga selalu kesehatan juga, dan selanjutnya tetap belajar. Ya. Iya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.